Baik, terima kasih. Senang sekali saudara kita bertemu kembali dalam Serambi Topik membahas informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini dan informasi terkait dengan liputan eksklusif menjadi headline di Harian Serambi Indonesia seperti yang Anda baca hari ini. Sudah bersama saya Wakil Redaktur Pelaksana, kemudian juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore Bung Dosi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bung. Setelah beberapa hari kita juga intens, walaupun hari libur juga meliput berbagai informasi peristiwa yang terjadi di Kota Banda Aceh dan juga Aceh secara keseluruhan dan beberapa daerah lain seperti Medan hingga ke Jakarta seperti itu. Mengapa kemudian informasi terkait dengan liputan eksklusif yang sudah kita rencanakan ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia Bung? Ya Bung Dosi ya, ini memang sudah lama kita persiapkan ya. Kita sudah coba gali terus ya untuk mencari solusi tentang kenapa kondisi seperti ini sangat memiriskan ya dengan judul seperti ini, ikan melimpah nelayan susah gitu. Biasanya ikan melimpah kan nelayannya ya senang. Berkah gitu ya. Iya. Ya. Kalau panen itu kan, tapi itu panen melimpah itu. panen bawang, misalnya panen cabai melimpah kan itu jadinya petani itu kan senang kan. Tapi itulah problem selalu kita, selalu menjadi problem. Bahkan di petani juga masih seperti itu. Ketika barang banyak, kemudian harganya anjlok. Petani akhirnya ya membumi hanguskan hasil tanamannya. Kasian sekali seperti itu. Iya, di mana-mana ya kejadian seperti itu yang di Aceh ini. Misalnya tomat seperti itu terlalu banyak sampai dibuang-buang di pinggir jalan. Nah ini kan harus dicari solusi. Kita sudah rencanakan cukup lama memang ini pemberitaan tentang ikan melimpah ini sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ini terkait dengan informasi ikan yang cukup banyak beberapa waktu yang lalu itu Bung, itu yang melatar belakangi kita mengangkat dan juga meliput secara khusus informasi ini. Ini sebenarnya memang sudah cukup lama ya, bahkan sudah berulang kejadian-kejadian penangkapan ikan melimpah ini sudah berulang. Nah kemarin itu ikan yang kemarin hasil tangkapan itu yang kesepersekian kalinya sudah terjadi. Ini bukan kali pertama seperti itu. Bukan kali pertama, cuma itu yang diangkat. Nah ini kenapa kemudian kita penting untuk mengangkat? Nah karena pelabuhan Lampulo ya yang jadi fokus kita di pelabuhan Lampulo, di buang-buang ikan itu katanya sudah berstandar internasional. Nah kata-kata internasional ini juga menarik minat kita, katanya di sana sudah ada cold storage ya, sudah ada gedung pendingin yang besar dengan fasilitas. Ya kayak yang namanya pelabuhan internasional kan sudah ada semuanya. Nah kenapa masih dibuang-buang ikan padahal sudah pelabuhan internasional? Nah itu yang kemudian kita masuk di situ lagi, Bung Dosi. Oke, setelah kita, ya sebenarnya standar internasional itu seperti yang Anda sebutkan tadi sudah ada cold storage-nya, kemudian juga gedung yang cukup besar ya, bahkan miliaran rupiah sudah digelontorkan untuk menghadirkan pelabuhan tersebut, diagung-agungkan ketika Hari Nusantara beberapa waktu yang lalu juga seperti itu terkait dengan pelabuhan Lampulo tersebut. Setelah kita liput, kita dalami liputannya, kita lakukan liputan eksklusif seperti itu. Apa kondisi terakhir dari pelabuhan bertaraf internasional ini? Iya, tadi kita juga sudah ini kan dari hasil yang kita turunkan dari beberapa hari kita coba dalami, kita lakukan ya semacam investigasi walaupun ringan ya. Cold storage untuk provinsi milik Pemprov itu katanya baru berencana untuk dibangun. Sementara itu kan baru mau dibangun, tapi ada cold storage yang sudah dibangun di sana milik Pemko Banda Aceh belum bisa dioperasikan. Belum bisa dioperasikan? Belum bisa dioperasikan karena belum ditender katanya. Jadi hal yang sangat sepele yang menjadi ganjalan. Nah katanya Pemprov Aceh mau bangun lagi ya, mau bangun lagi gedung pendingin ikan di sana di Pelabuhan Lampulo. Pemko Banda Aceh sudah ada, tapi nggak bisa dioperasikan. Untuk ini kan agak bingung kita mau dioperasi, tapi mau dibangun lagi gitu kan. Nah ini jadi hal-hal seperti ini pemerintah sepertinya tidak apa namanya ya, tidak tepat sasaran mungkin ya bangun ya fasilitas-fasilitas yang ingin dibangun tidak tepat sasaran. Ini ada di sini kita juga dapat dari ahli-ahli. Mereka sih menyarankan cold storage itu bukan jalan keluar. Oh, bukan jalan keluar. Di darat itu bukan jalan keluar menurut mereka.
pabrik tepung katanya mau dibangun ya, tepung ikan itu yang nanti ikan-ikan reject, ikan-ikan hasil tangkapan terlalu banyak yang akan dibuang, misalnya yang nelayan sekarang buang, kan bisa dibeli semua untuk diolah Menampung menjadi ikan tepung tadi, ya. atau menjadi pakan ternak. Menurut ahli ini, pakar ini juga itu bukan solusi. Jadi apa sebenarnya, Bu? Karena kita tidak terintegrasi. Jadi misalnya kita udah produksi tepung, nah akhirnya tepungnya juga nanti akan dibuang. Buang lagi gitu ya. Jumlah tepung terlalu banyak. Gitu lagi Karena ya. terlalu banyak. Jadi bisa produknya jadi apa namanya pakan ternak. Oke. Tapi kita nggak punya peternakan besar, sehingga pakan ternaknya harus dibuang lagi. Mau dibawa ke Medan, berat lagi di ongkos segala macam ya. Harusnya kita punya. Kalau misalnya pabrik tepung, nah tepung ini mau dijadikan apa dan dia punya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya cold di darat, ikan yang ditangkap di laut kata dia itu, misalnya mereka kan pergi itu sampai 3 hari ya, Iya, betul. 3 hari Seminggu ya. kapal sampai seminggu. Iya, betul. Jadi mereka bawa es. Dia bilang kalau misalnya kita pemerintah bangun pabrik es di darat, sebesar apapun pabrik es, kemudian nelayan kita suruh bawa es ke tengah laut, kapalnya akan berat, dia akan berat di ongkos, ikan juga kita akan berat. Kualitas juga diragukan. Kualitas Gitu ya. diragukan. Jadi dia menyarankan costeriknya di dalam kapal. Ada kapal-kapal kita harus mempunyai lemari pendingin yang besar seperti itu. Dan itu Kualitas dimiliki ikan oleh bisa tetap terjaga seperti itu. iya, dan itu dimiliki oleh nelayan-nelayan Thailand. Makanya nelayan Malaysia ya, sehingga ikan mereka berkualitas. Jadi ketika hasil tangkapannya langsung masuk cold storage di sana di dalam kapal, bukan butuh 2-3 hari dulu sehingga baru masuk di darat. Nah ini kemudian kenapa banyak nelayan kita di Indonesia masih kemudian ya pelariannya ke formalin itu, bahan pengawet mayat itu ya. Bahaya sekali dan Karena mengurangi mereka kualitas ikan kita sendiri seperti Iya. itu. Nah setelah kita lakukan liputan, beberapa statement-statement dari pemerintah sendiri, sudahkah ada solusi yang kemudian difikirkan atau mungkin hampir sama seperti apa yang direncanakan atau yang disarankan oleh para pakar tersebut? Iya, makanya hari ini mungkin kita masih akan melanjutkan dalam beberapa 2 hari ke depan. Minimal kita nanti akan melanjutkan juga ada menampung dari masyarakat yang akan masuk. Ada masukan-masukan ya tentang khususnya tentang masukan-masukan dari pakar itu nanti baru kita tanyakan kepada pemerintah. Bagaimana sih sikap pemerintah nantinya terhadap persoalan ini? Sehingga tidak ada lagi ketika ikan melimpah malah orang menjadi susah, malah nelayan menjadi susah. Nah ini harus dipikirkan. Ketika hasil panen melimpah, petaninya menjadi susah. Nelayannya jangan susah harusnya seperti itu. Iya, jangan sampailah ketika capek-capek kita tanam tomat, kita panen bawang, panen segala macam harus dibuang ke pinggir jalan. Nah ini kan menjadi mubazir dan itu tidak disukai oleh Dan Allah. yang paling kita khawatirkan adalah dalam beberapa waktu ke depan nelayan masih akan susah ya ketika pendapatan ikan atau jumlah ikan yang didapat juga cukup besar seperti itu, masih akan tetap susah karena solusi belum ada sampai saat ini. Belum ada solusi. Nah ini kita harap ini pemerintah, ya kalau misal cold storage itu kan solusinya jangka pendek, cold storage di darat. Menurut pakar, yang solusi jangka panjang adalah cold storage-nya di dalam kapal. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana melengkapi kapal-kapal nelayan ini dengan cold storage, dengan lemari pendingin yang berukuran. Seberapa besar sebenarnya kebangkitan misalnya atau kesejahteraan bagi para nelayan ini kemudian berdampak pada perekonomian Aceh secara keseluruhan? Iya, seperti tadi ya. Kalau misalnya dibangun di sini, kemudian ada dibangun pabrik untuk pengolah tepung ikan, kemudian pabrik dari hasil tepung ikan itu dijadikan apa? Akan ada pabrik lagi. Nah, ikan menjadi pakan ternak, kemudian ada peternakan besar di Aceh. Ya kita bisa bayangkan ya berapa banyak tenaga kerja yang bisa gara-gara laut ini ya, hasil laut. Allah mengatakan bahwa kita harus menggali hasil laut juga ya. Bahwa di sana kita akan dapat rahman Allah yang luar biasa. Tapi ternyata kita cuma sekedar hasil laut kita ambil ikan saja udah dimakan selesai kan. Maka dekat dengan perilaku bazir seperti itu. Iya. Ini yang dikhawatirkan ya. Itu yang Sehingga dikhawatirkan. Tuhan juga kemudian membatasi rezekinya pada kita semua. Ya, dan ini adalah peran pemerintah yang luar biasa yang memang harus dikaji terus oleh pemerintah seperti itu, Bung. Oke. Bang Zainal, terima kasih atas informasi dan juga obrolannya hari ini.
Dan demikian perbincangan kami bersama Wakil Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Kita kembali ke studio.